Sunan Gunung Jati ini, saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah Sultan Syarif Hidayatullah, penguasa Cirebon, saudara. Dan Sunan Gunung Jati ini, saudara, bukan hanya sebagai ulama, tapi juga sebagai umaro. Ketika beliau diberi kepercayaan oleh Sultan Demak, saudara, untuk memegang wilayah Cirebon, saudara, sampai ke Jakarta, sampai ke Banten, saudara. Sebelum saya lanjutkan, kita mesti tahu dulu, saudara, apa hubungannya dengan masyarakat Sunda, saudara. Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir, takbir. Berarti Sultan Hasanuddin cucu daripada Prabu Siliwangi, saudara. Makanya jangan kaget kalau Sultan Hasanuddin itu, saudara, pemuda yang gagah, berani, cerdas, dari garis bapaknya Asmat Khan, saudara, turunan Nabi, dari ibunya Raja Sunda, Raja Pajajaran. Siapa yang tidak kenal Prabu Siliwangi? Betul? Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama 9.0 TV, sahabat-sahabat dimanapun juga berada yang saya hormati dan saya muliakan. Coba kita dengar tadi itu bagaimana pernyataan Bung Rizik Sihab ya. Mana beliau dengan lantang seolah-olah apa yang dia sampaikan itu sebuah kebenaran. Justru yang terjadi adalah pengkaburan sejarah. Jadi memang kalau mereka ini, para kelambak lawi, dasar memang nafsunya yang dikedepankan, terlalu keblinger mau melakukan cocologi terhadap klan Wali Songo. Berharap sekali para zuriat Wali Songo menerima keberadaannya di Nusantara ini, di mana Wali Songo dipaksakan masuk di dalam nasab Pahlawi yang dulunya itu diingkari oleh mereka. Alhasil, ketika dia ceramah di Tasikmalaya, sahabat-sahabat, itulah yang terjadi tadi. Jadi orang tua atau ibu daripada Sunan Gunung Jati dianggapnya Rizik Sihab itu adalah istrinya yang melahirkan, katanya, Sultan Hasanuddin. Coba bayangkan betapa mereka semua ini betul-betul ada dalam kedustaan yang sangat luar biasa. Entah dia tahu atau tidak. Padahal kalau kita lihat sepertinya dia membaca tes ya, karena ada HPK atau apa itu yang dia pegang seperti ini sambil membaca sejarah itu. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, dari sini terbukti bahwa memang salah satu kegiatan selama ini adalah secara masif melakukan pengkaburan sejarah. Untungnya dalam momentum kali ini, karena ini ditonton oleh banyak orang, pasti Rizik Sihab sangat malu-malu sekali ini. Boleh jadi salah satu yang membuat Rizik Sihab sakit hari ini, ya karena pernyataan ini yang dia pikir terus. Kenapa bisa melakukan kesalahan seperti itu? Sementara netizen yang cerdas-cerdas pasti akan bereaksi cepat manakala ada kesalahan yang dilakukan oleh Imam Jumbo. Kan ini Imam Jumbo ini, imam besar, jadi pasti akan menjadi sorotan. Maksud saya begini Pak Rizik, ini kita serius ini. Seharusnya Pak Rizik tidak usah terlalu mencampuri sejarah orang-orang Nusantara karena Pak Rizik tidak paham. Lebih bagus Pak Rizik Sihab membahas soal bagaimana sejarah Yaman Selatan, sehingga para keturunan Yaman Selatan yang ada di Indonesia memahami dirinya bahwa mereka adalah keturunan daripada PKI yang datang dari Yaman Selatan, dari Hadramaut ya atau Tarim. Itu jauh lebih bagus ketimbang membangun glorifikasi yang ujung-ujungnya mempermalukan diri sendiri. Kan ini yang terjadi. Astagfirullah, bisa-bisanya Sunan Gunung Jati menikahi ibunya.
betul-betul Pak Rizik Sihab. Nah, bayangkan misalnya kalau sejarah ini tidak cepat diluruskan lagi, ini 10 tahun yang akan datang atau ratusan tahun yang akan datang, ini bisa saja menjadi diskursus lagi nih. Dan dianggap sebagai satu kebenaran. Karena salah satu memang upaya mereka adalah bagaimana membangun glorifikasi terhadap para pejuang-pejuang yang ada di Nusantara dan disematkan terhadap dirinya. Itu yang sangat berbahaya saya kira memang dalam konteks hari ini, dan saya sepakat ya dengan Profesor Dr. Ahnar Gonggong bahwa ketika mereka bicara soal sejarah kita ketawa saja ya. Kenapa? Karena sudah pasti itu sejarah yang salah. Ya, salah satu bukti konkret sebagaimana yang diceramakan tadi itu. Yang jelas-jelas bahwa putra dari Rara Santang yang merupakan anak dari Subang Larang dari bapaknya yang merupakan raja di tanah Sunda atau dari kerajaan Pajajaran yang kita sudah kenal semua dengan nama Prabu Siliwangi. Nah, tetapi itulah karena sangat keblinger, sangat bernafsu, ingin memperkenalkan dirinya kepada masyarakat bahwa dia memahami sejarah Nusantara, karena ujung-ujungnya klaimnya nanti di ujung adalah bagaimana menyambungkan antara nasab Wali Songo dengan nasab kakeknya. Ya, notabene itu bohong semua itu hoax semua itu, tidak boleh dipercaya, tidak boleh dipercaya. Jadi mulai saat ini saya pesankan kepada seluruh orang, kepada seluruh sahabat-sahabat dimanapun juga berada, manakala orang-orang Kelambak Lawi bicara soal sejarah Nusantara, maka sebaiknya kita ketawa saja, tidak usah ditanggapi terlalu dalam. Kita anggap itu sebagai lelucon sambil memberikan pelurusan-pelurusan sehingga di kemudian hari generasi kita menjadi paham akan sejarah bangsanya. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bung Rizik Sihab ini yang terakhir kalinya. Jangan lagi diulangi lah, karena sekali lagi ini akan semakin memperlihatkan kebodohan-kebodohan kalian, semakin memperlihatkan bahwa kalian memang ini kelimpungan membahas atau menjawab tesis Kiai Manudin Usman Al-Bantani, lalu berupaya melahirkan narasi-narasi sebagai bentuk untuk memplesetkan atau berupaya menggiring orang-orang untuk membahas apa yang kamu sampaikan di publik sehingga diskursus soal nasab akan terlupakan. Tapi saya kira kamu keliru kalau mau melakukan itu, karena sepanjang diskursus nasab ini, apa yang disampaikan oleh Kiai Manudin Usman Al-Bantani dan beberapa ulama-ulama yang memperkuat penelitian Kiai Imad, Anda tidak mampu menjawab dengan tesis yang sama atau antitesis, maka sepanjang itu pula nasab kalian ini dinyatakan rungkat oleh orang-orang yang berakal. Jadi orang-orang yang berakal ya, yang tidak berakal ya terserah. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.